Halo Rebahaners, kembali lagi bersama saya Kencerat. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang akan menjadi impian semua laki-laki, yaitu Boarding House 2, dimana menceritakan sebuah kos-kosan yang penuh dengan orang sange. Dan datanglah seorang laki-laki yang ingin ngekos di tempat tersebut. Dan bisa kita bayangkan laki-laki tersebut adalah orang yang sangat beruntung, karena bisa nge-review semua surabi lempit yang ada di kosan tersebut. Tanpa basa-basi, langsung saja masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film ini dimulai dengan tokoh utama kita yang bernama Jun Hyuk. Dia adalah lulusan sarjana dan sekarang sedang fokus untuk ujian melamar pekerjaan. Jun Hyuk sudah gagal tes 2 kali, dan ini adalah kesempatan terakhirnya untuk melamar pekerjaan tersebut. Karena itu dia sangat fokus mempelajari semua pertanyaan tes itu. Tetapi sayangnya, penghuni kamar kos sebelahnya kerjaannya bercocok tanam bersama pacarnya. Dan desahannya itu sangatlah berisik kayak kucing kawin. Jun Hyuk merasa terganggu. Akhirnya ayahnya menyarankan Jun Hyuk untuk pindah kosan lain, biar sekalian dia bisa belajar mandiri. Jun Hyuk pun memulai perjalanannya menuju barat untuk mencari kos-kosan laknat impian semua laki-laki. Akhirnya setelah perjalanan yang jauh, panas dan melelahkan, Jun Hyuk pun tiba di kos-kosan yang dimaksud, dan dia langsung dikagetkan dengan kemunculan salah satu penghuni kos yang bernama Dalre. Dia bekerja sebagai suster di rumah sakit, dan di sini kita diperkenalkan dengan ibu kos yang bernama Ahrang. Ibu kos tersebut sudah mempunyai suami, tapi dia jarang pulang karena bekerja di luar kota. Di sini mereka terlihat bercengkrama, bercanda gurau, senggol-senggolan nikmat, dan kemudian Jun Hyuk masuk ke dalam kamarnya karena dia ini sangat kelelahan. Dari sini Jun Hyuk bukannya tambah damai, tapi justru mendapatkan godaan yang lebih besar. Mulai dari Dalre yang kerjaannya joget-joget pakai baju seksi. Jun Hyuk pun sering masuk ke dalam kamar mandi, tapi ternyata bu kosnya juga lagi mandi, yang mengakibatkan rudal Jun Hyuk mendapatkan tegangan yang tinggi, sehingga dia selalu memeganginya. Keesokan harinya Jun Hyuk pergi ke tempat kerja part-time. Di sini dia bekerja di tempat biliar, ya, dan di tempat kerjanya ini pun dia masih mendapatkan godaan yang cukup besar. Karena pemilik tempat ini yang bernama Kim suka pakaian-pakaian yang seksi sambil nungging, sehingga membuat Jun Hyuk tidak tahan dan ingin membobol surabi lempit milik bosnya itu. Bahkan pernah suatu hari Kim ini pulang dari hangout dalam keadaan mabuk, dan Jun Hyuk yang membantunya masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamarnya malah digoda, dan akhirnya rudal si Jun Hyuk ini malah diimut kayak permen lollipop. Tapi sayangnya mereka tidak sampai bercocok tanam, karena di luar ada pelanggan. Lalu saat Jun Hyuk pulang ke kosan, sekali lagi iman Jun Hyuk kembali dites oleh ibu kos dan juga Dalre yang tertidur dengan posisi yang sangat menggoda, dan membuat rudal si Jun Hyuk ini kembali berdiri. Namun Jun Hyuk hanya bisa memandangi surabi lempit milik ibu kos dan juga Dalre tanpa bisa merasakan kehangatannya. Keesokan harinya pacar Jun Hyuk yang bernama Sune datang ke kosan Jun Hyuk, dan Jun Hyuk dalam pikirannya berharap bakal dapat merasakan kehangatan surabi lempit dan juga surabi tembem milik pacarnya. Namun tiba-tiba muncul Dalre yang mengagalkan momen hangat tersebut. Sekali lagi Jun Hyuk pun merasa gagal. Ketika dia kembali setelah mengantar pulang pacarnya, Jun Hyuk langsung buru-buru masuk ke dalam kamar mandi. Tapi sekali lagi dia dikejutkan dengan ibu kos yang sedang mengobok-ngobok goanya dengan jari. Godaan demi godaan terus menerpa kehidupan Jun Hyuk di kosan tersebut. Di sini Jun Hyuk masih terlihat kuat menghadapinya sampai suatu hari saat dia mau berangkat kerja, dia mendengar suara desahan dari kamar ibu kos. Jun Hyuk tentunya sangat penasaran dan mencoba mengintipnya. Dan ternyata suara tersebut berasal dari ibu kos dan juga suaminya yang sudah pulang dari luar kota yang sedang bercocok tanam. Dari sinilah Jun Hyuk sudah tidak kuat lagi menahan gejolak yang dirasakan oleh rudalnya. Dan begitu dia sampai di tempat kerjanya, terlihat Kim yang sedang sendirian dan tidak ada pelanggan sama sekali. Kemudian Jun Hyuk langsung menarik tangan Kim menuju ke dalam kamar, dan Kim pun langsung digenjot oleh Jun Hyuk, dan Jun Hyuk pun bisa merasakan setelah sekian lama. Keesokan harinya terlihat ibu kos yang sedang mengantar keberangkatan suaminya keluar kota.
Dan di sini ibu kos memperkenalkan Jun Hyuk. Lalu pada malam harinya, mereka bertiga mengadakan acara pesta kecil-kecilan sambil minum-minum. Sampai paginya ibu kos ini yang sudah bangun terlebih dahulu untuk pergi belanja. Jun Hyuk yang sudah bangun tiba-tiba dikagetkan dengan Dalre yang masih belum bangun dan dengan posisi yang sangat menggoda iman Jun Hyuk, yang akhirnya membuat Jun Hyuk memberanikan diri untuk menikmati tubuh Dalre dan mereka pun melakukan pengencerotan. Malam pun tiba dan hujan pun turun. Ibu kos yang merasa kedinginan mulai menggoda Jun Hyuk, hingga pada akhirnya Jun Hyuk pun merasakan keganasan surabi lempit yang penuh dengan rumput milik ibu kos. Tapi suami ibu kos yang bekerja di luar kota tiba-tiba saja pulang. Dia pun langsung menggedor pintu kamar istrinya. Dan di sini Jun Hyuk disuruh keluar lewat jendela, yang membuatnya harus hujan-hujanan tanpa memakai baju. Karena hujan-hujanan tadi malam, Jun Hyuk pun menjadi sakit. Kemudian dia dibawa ke rumah sakit yang kebetulan susternya adalah Darle. Di sini Jun Hyuk disuntik. Dan sebagai gantinya malamnya Dalre meminta Jun Hyuk yang harus menyuntik Dalre. Jun Hyuk pun menyetujuinya. Dan dari sini kehidupan Jun Hyuk sehari-harinya tidak jauh dari yang namanya bercocok tanam. Pas dia bercocok tanam dengan ibu kos, dia bersembunyi dari Dalre. Dan juga sebaliknya saat dia sedang menanam benih dengan Dalre, dia bersembunyi dari ibu kos yang memiliki surabi lempit yang penuh dengan rumput yang sangat tebal. Sampai akhirnya ayah Jun Hyuk yang sudah tua tiba-tiba jatuh sakit. Ayah Jun Hyuk kemudian menyarankan agar Jun Hyuk kembali ke kosannya yang lama, agar Jun Hyuk bisa merawat ayahnya serta bisa kembali fokus untuk mendapatkan pekerjaan yang Jun Hyuk inginkan selama ini. Mau tidak mau Jun Hyuk pun harus pergi dari kosan tersebut, meskipun sempat berat meninggalkan kosan itu. Karena di kosan tersebut Jun Hyuk dapat merasakan surabi lempit milik ibu kos beserta dengan anak kosan yang lainnya. Namun Jun Hyuk menuruti apa perkataan ayahnya itu dan pergi dari kosan itu. Di kosan barunya, Jun Hyuk terus berusaha untuk terus belajar dan hingga pada akhirnya Jun Hyuk pun mendapatkan pekerjaan yang ia inginkan. Dan di dalam pekerjaannya, Jun Hyuk tidak luput dari pengencerotan-pengencerotan lainnya. Dan hingga film pun akhirnya diakhiri dengan Jun Hyuk yang sudah kenyang ataupun sudah puas dengan surabi lempit yang dimiliki oleh semua wanita. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk alur film di video kali ini. Jika ada yang ingin request silahkan komentar di bawah ini. Saya Besta Kerabat Kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak dan sampai ketemu di video selanjutnya.